الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Amin. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu. Amin. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Amin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Wa zidna 'ilman wa alhiqna bis salihin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia. Pada hari ini kita bisa bersimpuh di hadapan Allah, bermunajat, berdoa, berzikir, dan kita sempurnakan dengan menuntut ilmu. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah ketaatan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Pada hari ini kita akan membahas salah satu hikmah yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam kitab Al-Hikam, yaitu hikmah yang berbunyi, rubbama fataha laka bab ad-dha'ah wa ma fataha laka bab al-qabul wa rubbama qada 'alayka bidh-dhanbi fa kana sababan fil wusul. Kata beliau pada hikmah yang ke-105, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan untukmu pintu ketaatan. Wa ma fataha laka babal qabul, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membukakan untukmu pintu pengabulan atau penerimaan. Rubbama qada 'alaika bidzambi, bisa jadi engkau ditakdirkan oleh Allah berbuat dosa, fakana sababan fil wusul, tapi dosa itu bisa jadi mengantarkan seseorang untuk dekat atau sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'siyatun awrathat dhullan wa iftiqaran khairun min ta'atin awrathat izzan wa istikbaran. Maksiat yang melahirkan perasaan rendah, perasaan butuh kepada Allah, perasaan papa, lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan kesombongan dan keangkuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini ada satu hikmah yang sangat penting untuk menjadi renungan kita semuanya. Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah memberikan satu arahan bahwa setiap hamba, setiap kita
layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan inayah kita bisa berbuat amal saleh. Kalau sekarang kita hadir ke tempat ini itu karena Allah. Kalau kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah itu karena karunia dan nikmat dari Allah. Allah yang membukakan pintu-pintu ketaatan. Kalau kita bisa berzikir itu karena anugerah dari Allah. Kalau kita bisa melaksanakan amal saleh itu karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bab ta'ah, pintu-pintu ketaatan itu bukan karena kehebatan kita, tetapi karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditegaskan, diingatkan oleh Ibnu Athaillah. Rubbama fataha laka bab ta'ah. Bisa jadi Allah bukakan pintu ketaatan kepadamu. Bisa ibadah, bisa beramal, bisa melakukan ketaatan. Dan itu adalah satu anugerah yang sangat besar. Tetapi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tidak boleh hanya cukup sampai di situ. Tidak boleh berpuas diri karena bisa melakukan amal soleh. Tidak boleh merasa sudah cukup dengan ibadah yang dilakukannya. Jangan sampai kita merasa kalau sudah melakukan sholat sudah selesai urusan kita. Kalau sudah melakukan ibadah sudah puas kita, merasa itu sudah cukup. Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa semua ketaatan itu memang layak untuk kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan anugerahnya luar biasa memberikan kekuatan kepada kita, taufik kepada kita, inayah kepada kita. Ini anugerah yang sangat besar yang tidak bisa diukur dengan dunia dan seisinya. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ibnu Athaillah mengatakan wa ma fataha laka babal qabul. Tapi bisa jadi ketika ketaatan itu dilakukan, ibadah itu dilakukan, amal saleh itu dilakukan, bisa jadi hanya berhenti sampai di situ saja. Berhenti pada ibadah lahiriah kita saja. Bisa jadi itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membukakan pintu penerimaan. Allah tidak membukakan pintu al-qabul. Wa ma fataha laka babal qabul. Jadi ada orang yang ibadah, rajin ibadahnya, tekun ibadahnya, semangat ibadahnya, tetapi ibadahnya hanya berhenti sampai di situ saja, tidak sampai naik kepada Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingatkan oleh Ibnu Athaillah, hati-hati. Jangan sampai kita beribadah hanya dapat capeknya saja. Jangan sampai kita beribadah hanya mendapatkan letihnya saja. Jangan sampai kita beribadah hanya menghabiskan waktu tetapi tidak mendapatkan pahala apa-apa di sisi Allah. Tadi imam kita sudah memberikan satu peringatan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami datangi amal-amal yang mereka lakukan, amal saleh yang mereka kerjakan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Mereka barangkali sudah beramal, melakukan ketaatan kepada Allah menurut mereka. Apa kata Allah? Kami datangi amal itu. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Tetapi kami jadikan amal itu seperti debu yang berterbangan.
tidak bernilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharga sama sekali di sisi Allah. Tidak ada timbangannya sama sekali, tidak ada bobotnya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab setiap kita ini beramal ada bobotnya. Ada mizan Allah, ada timbangan Allah yang akan ditimbang amal kita oleh Allah. Ada orang yang sama sekali tidak berbobot amalnya, tidak ada beratnya. Kenapa tidak ada beratnya, tidak ada bobotnya? Karena tidak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, banyak orang yang capek ibadah tapi tidak mendapatkan apa-apa dari ibadahnya. Ini kalau bulan Ramadan yang lalu banyak sekali para ulama kita, para asatidzah yang mengingatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Ini kata Nabi. Bisa jadi ada orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Ini kata siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan mengada-ada. Ada dalilnya, ada hujjahnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain ayat Al-Qur'an, Rasulullah menegaskan, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar wa ta'am. Bisa jadi ada orang yang qiyamul lail, tarawih, melakukan tahajud tapi tidak dapat apa-apa dari itu semuanya kecuali capek saja, kata Nabi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat dan kita semuanya, jangan sampai kita melakukan ibadah hanya mendapatkan penat dan lelah saja. Kita sudah meluangkan waktu, kita sudah meluangkan tenaga, kita sudah meluangkan pikiran. Kita berusaha melakukan amal soleh. Jaga amal soleh kita baik-baik. Allah sudah berbaik hati membukakan pintu taufik kepada kita untuk beribadah. Itu modal dari Allah. Itu modal dari Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada kita. Tidak semua orang digerakkan untuk beribadah, tidak. Tidak semua orang digerakkan untuk mudah melakukan ketaatan, melangkah ke masjid. Banyak orang yang segar, kuat, sehat, tapi dia tidak tergerak sama sekali melakukan ibadah, melangkahkan kakinya ke masjid, melakukan amal soleh. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah. Amin ya Allah. Diberikan kekuatan oleh Allah, gampang bergerak melangkah ke masjid, gampang melangkah ke majelis-majelis ta'lim, gampang melakukan qiyamul lail, mudah untuk bangun di waktu malam. Tapi hati-hati jangan sampai dirusak ibadah itu dengan tingkah laku kita sendiri. Itu yang diingatkan oleh Allah. Jangan sampai dirusak amal soleh yang sudah dibukakan oleh Allah. Jangan sampai dirusak oleh tingkah laku kita, terutama oleh niat-niat kita, oleh hati kita. Karena ketika kita melakukan ibadah kepada Allah, dua aspek yang harus kita perhatikan. Apa dua aspek itu? Pertama, aspek zahir. Beribadah kepada Allah zahiran, secara zahir, secara fisik, secara anggota badan. Badan kita melangkah, badan kita bergerak, badan kita ruku', badan kita sujud, badan kita melaksanakan amal soleh. Ini badannya, baru rangkanya. Tapi sebetulnya hakikat dari ibadah bukan hanya badan. Hakikat dari ibadah itu kalbunya juga ikut ibadah kepada Allah. Kalbunya juga ikut tunduk dan taat kepada Allah. Jangan sampai badannya tunduk kepada Allah, badannya melaksanakan amal soleh, tapi hatinya tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kesesuaian kepada kita. Antara badan dan hati sejalan. Badannya taat,
hatinya juga taat kepada Allah. Badannya tunduk, ruku dan sujud, hatinya juga sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya ibadah. Ada seorang ulama Khalid Sayyid Rusha, dia mengatakan al-ubudiyah ubudiyatul qalb. Kata beliau, yang disebut penghambaan, yang disebut dengan ubudiyah itu adalah penghambaan kalbu. Hatinya dulu yang tunduk kepada Allah, hatinya yang taat kepada Allah, maka anggota badannya akan ikut taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai badannya semangat tapi hatinya tidak semangat, tidak sejalan. Hatinya tidak tunduk. Ini yang diingatkan oleh Ibnu Athaillah, orang-orang munafik. Orang-orang munafik anggota badannya juga ikut melaksanakan salat sama seperti orang beriman. Itu digambarkan oleh Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah Ta'ala, dulu orang munafik begitu digambarkan dalam Al-Quran. Orang-orang munafik itu mau menipu Allah. Bayangkan jemaah sekalian, ungkapan Allah, orang-orang munafik itu yukhadi'un Allah, mereka mau menipu Allah. Menipu Allah dengan ibadah mereka. Disangkanya Allah tidak tahu isi hati mereka. Disangkanya Allah Ta'ala tidak tahu hati mereka, tidak tahu niat mereka, tidak tahu jiwa mereka, apa yang ada dalam benak mereka. Disangkanya Allah hanya melihat kepada zahirnya saja. Mereka mau menipu Allah. Kalau manusia bisa ditipu. Ya, oh ini orang sholat, ahli sholat dia. Ini orang puasa, ahli puasa dia. Itu manusia, kadang tertipu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwa khadi'uhum. Salah dia. Dia yang justru ditipu oleh Allah. Dia yang justru ditipu oleh Allah. Allah buat dia capek, biarin aja dia capek ibadah, tapi nggak diterima sama Allah, ketipu dia. Hanya dapat capek saja, hanya dapat penat saja. Dia yang tertipu. Wa huwa khadi'uhum, kata Allah. Allah yang menipu mereka, Allah yang memperdaya mereka. Mereka sudah bangga dengan amalnya, hanya dapat itu saja. Wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah. Kalau mereka melaksanakan salat, kalau mereka berdiri melaksanakan salat, dan orang munafik ikut salat. Ikut salat bersama dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bisa jadi barisannya terdepan, biar kelihatan sama Nabi. Ya, biar disorot oleh Nabi, biar diketahui oleh Nabi. Wa idza qamu ila shalah, kalau mereka melaksanakan salat, kata Allah Ta'ala, qamu kusala, salatnya mereka malas-malesan. Sebetulnya enggak semangat mereka untuk datang. Kalaulah bukan karena ingin dilihat oleh Nabi, mereka enggak bakal datang. Bukan karena Allah mereka salatnya. Mereka salat bukan karena ingin mendapatkan ridha dari Allah. Tapi apa disebutkan? Yura'unan nas. Mereka salat karena ingin dilihat oleh manusia, ingin dilihat oleh fulan, oleh fulan, oleh fulan, bukan ingin dilihat oleh Allah. Allah tahu isi hati mereka. Maka kita luruskan hati kita setiap kali kita ibadah. Ya Allah, ini buat siapa ini ibadah? Buat siapa ini kita melaksanakan ketaatan? Buat manusia atau buat Allah? Kalau buat Allah, bismillah, bergerak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau itu ibadah dilakukan hanya untuk mencari muka di mata manusia, lebih baik di rumah aja, tidur aja mendingan. Ya, capek kalau hanya untuk itu. Daripada kita beribadah niatnya tidak beres, tidak benar, lebih bagus di rumah saja. Agar kita tidak menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita yang akan ditipu oleh Allah, diperdaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebutkan oleh Allah kaitan dengan orang-orang munafik.
Mereka melaksanakan amal soleh, tapi tidak diterima amal mereka oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tempatnya adalah neraka yang paling bawah, karena mereka menipu Allah dengan bungkus agama. Na'udzubillah. Kelihatannya soleh, padahal sebetulnya tidak soleh. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan hati kita. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat yang lain, mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Kita semuanya dipanggil oleh Allah. Apa kata Allah? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekah kalian. Jangan kalian rusak sedekah kalian. Sudah bagus Allah berikan kemampuan, sudah bagus Allah gerakkan kalian bersedekah, berinfak di jalan Allah, itu sudah bagus. Tapi Allah Ta'ala mengatakan, la tubtilu, jangan dirusak. Udah bagus begitu, jangan dirusak. Dengan apa dirusaknya? Bil manni wal adha. Jangan dirusak dengan al-man, merasa kita sudah berjasa, diungkit-ungkit itu sedekah, diungkit-ungkit itu infak di jalan Allah. Kita sebut nama kita, kita anggap kita sudah berjasa memberikan sesuatu. Wal adha, lalu menyakiti manusia yang kita beri. Na'udzubillah. Allah Ta'ala mengatakan, jangan dirusak. Kalau sudah melakukan amal, jaga amal itu baik-baik. Jadi kalau kita beramal, tujuan dari amal kita itu apa? Tujuan dari amal kita itu adalah agar diterima oleh Allah. Itu kan tujuan kita beramal. Tujuan kita beramal agar amal kita diterima oleh Allah. Kalau amal kita diterima oleh Allah, sekecil apapun amal kita itu besar di sisi Allah. Tapi sebesar apapun amal yang kita lakukan, sebanyak apapun amal yang kita lakukan, kalau dilakukannya bukan karena Allah, rusak dia, maka tidak ada nilainya sama sekali. Kecil, sedikit, tidak bernilai di sisi Allah Ta'ala. Makanya tadi orang munafik disebutkan oleh Allah, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit, kata Allah. Imam Qatadah ketika menafsirkan ini mengatakan, kenapa Allah mengatakan sedikit? Karena mereka beramal bukan untuk Allah. Segala amal, semua ibadah yang dilakukan bukan untuk Allah, sedikit, bahkan tidak bernilai. Itu kata Imam Qatadah. Tapi sebaliknya kata beliau, amal yang barangkali sedikit, sepele, ringan, kecil di mata manusia, tapi dilakukan benar-benar mengharapkan ridha dari Allah, maka dia besar dan banyak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang kita harapkan, mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Kecil apa? Itu yang jadi harapan kita. Maka perbaiki agar amal itu diterima oleh Allah. Allah membukakan pintu amal, pintu ketaatan, dan Allah membukakan kepada kita pintu penerimaan agar amal kita diterima. Syaratnya itu adalah ikhlas karena Allah. Ibadahnya bukan hanya fisik, tapi hatinya ikut ibadah. Hatinya ikut ibadah kepada Allah. Sebab yang dilihat oleh Allah hati. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa, tidak melihat kepada fisik, bukan itu yang jadi ukuran di sisi Allah. Yang dilihat oleh Allah adalah qulubikum, hati kalian dulu yang dilihat. Ini hatinya kemana nih? Hatinya kemana? Kalau hatinya lurus untuk Allah, mendapatkan ridha dari Allah, baru Allah melihat kepada selanjutnya amalnya, baru dilihat benar nggak amalnya. Kalau hatinya sudah benar, niatnya sudah benar,
caranya dia beramal sesuai tidak dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal kita benar. Amin. Ya, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan rubbama fataha laka babad dha'ah wa ma fataha laka babal qabul. Bisa jadi Allah membukakan pintu ketaatan, tetapi Allah tidak membukakan pintu pengabulan. Wa rubbama qada 'alaika bidzambi. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan engkau dalam kondisi engkau melakukan dosa. Ya, kadang-kadang ada orang yang melakukan dosa, melakukan maksiat dia. Tetapi ketika dia melakukan maksiat, bisa jadi fakana sababan fil wusul. Bisa jadi itu adalah jalan dia untuk lebih dekat kepada Allah. Banyak orang yang melakukan dosa, habis melakukan dosa dia merasa menyesal. Dia merasa dirinya hina, dia malu kepada Allah. Karena perasaan malunya dia segera bertaubat kepada Allah. Dia menangis di hadapan Allah. Dia meminta mengiba kepada Allah. Allah senang dengan perasaan yang semacam ini. Itu yang mengantarkan dia dekat dengan Allah. Karena itu Ibnu Athaillah mengatakan, maksiatun awrathat dzullan wa iftiqaran. Maksiat yang melahirkan perasaan rendah, perasaan hina, perasaan kecil di hadapan Allah, waftiqaran, perasaan papa, perasaan butuh. Dia merasa butuh kasih sayang, rahmat dari Allah. Dia menyesal melakukan dosa dan maksiat. Dia menangis terus kepada Allah. Khairun, itu lebih baik daripada ketaatan. Habis melakukan ketaatan dia sombong. Habis melakukan ketaatan dia angkuh, dia merasa dirinya hebat. Kata Allah Ta'ala yang semacam ini gak ada nilainya. Orang yang berbuat dosa tadi justru Allah senangi. Sebab kenapa? Innallaha yuhibbut tawwabin. Bisa jadi dia termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Bisa jadi dia termasuk orang yang disenangi, disukai oleh Allah. Perasaan dia, hatinya kepada Allah. Ada orang ibadah hatinya tidak kepada Allah. Ada orang bermaksiat, habis maksiat dia taubat hatinya kepada Allah. Ini orang yang lebih baik kata Allah Ta'ala dibandingkan dengan orang yang pertama. Ini bukan berarti kita mendorong orang kalau begitu melakukan dosa itu bukan. Ya, ini untuk menjadi evaluasi buat kita. Selama ini kita melakukan ketaatan, hati kita udah lurus apa enggak? Selama ini kita melakukan kebaikan, melakukan ibadah, hati kita diajak apa enggak? Apa cuma badan aja yang melakukan ibadah? Hatinya kemana? Nah ini yang perlu kita evaluasi. Perlu kita introspeksi. Kalau hatinya ikut ibadah, insya Allah diterima sama Allah. Amin. Kalau hatinya ikut taat kepada Allah, insya Allah Allah Ta'ala akan berikan balasan yang terbaik buat kita semuanya. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jeda sejenak, kita baca shalawat tasyahud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala
صلي على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi inti dari pelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana kita beramal, tidak hanya anggota badan kita saja, tapi hati kita ikut beramal, ikut ibadah, ikut tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu salafun salih mereka beramal, tapi hati mereka takut kepada Allah. Mereka sudah melakukan banyak ibadah, tapi hati mereka takut kepada Allah, hati mereka tunduk kepada Allah. Digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran bagaimana orang-orang yang masuk ke dalam surga. Allah mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka dulu adalah orang-orang yang tidurnya sedikit waktu di dunia, tidur malamnya sedikit. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka tidurnya enggak banyak, artinya mereka habiskan malamnya itu untuk ibadah, untuk tahajud, untuk qiyamul lail. Ini disebutkan oleh Allah kanu qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit yang dipakai buat tidur, banyak yang dipakai buat ibadah oleh mereka. Ini ahlul jannah. Tapi jangan sampai berhenti di situ saja. Apa selanjutnya? Selanjutnya Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Habis qiyamul lail mereka istighfar yang banyak kepada Allah. Di waktu sahur mereka istighfar, mereka tidak sombong dengan ibadahnya. Mereka masih merasa kecil ibadahnya, merasa kurang ibadahnya. Istighfar yang banyak kepada Allah. Orang yang semacam ini disenangi oleh Allah. Ahli ibadah tidak sombong dengan ibadahnya. Ahli ta'ah tidak sombong dengan ketaatannya. Masya Allah. Allah Ta'ala mengatakan wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur, di waktu paginya menjelang subuh mereka terus istighfar kepada Allah. Yang semacam ini yang Allah cintai. Dulu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika membaca ayat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an walladzina yu'tuna ma ataw wa quluhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Beliau membaca ayat ada orang-orang yang berinfak, bersedekah dengan karunia yang diberikan oleh Allah, tapi wa qulubuhum wajilah, hati mereka ikut ibadah, takut sama Allah Ta'ala. Akhirnya Sayyidah Aisyah mungkin bingung seperti kita. Ini udah ibadah kok masih takut. Udah ibadah kok masih takut. Kemudian ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa mereka takut? Apakah dulu mereka yasrifun? Mereka mencuri barangkali dulu, pernah melakukan tindak kejahatan, atau mereka yashrabun al-khamr. Mereka minum khamar, minum minuman keras yang namanya jahiliyah waktu itu. Barangkali karena itu mereka takut ya Rasulullah, karena mereka melakukan dosa, melakukan maksiat kepada Allah. Apa kata Nabi SAW? La ya bintas Siddiq, bukan wahai putri As-Siddiq, maksudnya putri Abu Bakar radhiyallahu an. Tidak demikian, bukan begitu maksudnya. Walakinnahum yasumun, mereka adalah orang yang ahli puasa. Mereka yusallun, mereka ahli salah. Wa yatasaddaqun, mereka ahli sedekah. Amal-amal ibadah mereka banyak, tapi mereka takut amal mereka tidak diterima oleh Allah. Masya Allah, ini hatinya ikut beramal, hatinya ikut tunduk kepada Allah, takut kepada Allah. Ini yang membuat mereka mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita juga semua kita belajar, kita ditaklim, berusaha agar hati kita baik, hati kita bersih, agar jangan sampai dirusak amal kita diterima oleh Allah Ta'ala.
عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.